Jadi lo melakukan penipuan ini terpaksa? Terpaksa. Karena kalau tidak melakukan ini, lo bakal dihukum seperti tadi. Betul. Tapi gue tanya jujur, lo pernah nggak menikmati aksi tipuan lo itu? Tidak pernah. Jadi lo melakukan benar terpaksa? Benar-benar terpaksa. Oke. Berapa rupiah yang paling gede lo dapatin dari salah satu korban atau bunda? Rupiah yang paling besar saya pernah 240 Juta? 240 juta satu korban. Uang buat lo sendiri, bagian buat lo berapa? 3%. Hanya 3%? Hanya Lo 3%. menipu 240 juta, lo cuma dapat 3%? 3%. Artinya itu cuman 7,2 juta? Betul. Hah? Cuma 3%. Dari 250 juta lo cuma dapat 7,2 juta? Iya. Lo dapat cash apa, Pak? Biasanya cash, soalnya kita tidak ada transfer, cuman kalau nominalnya besar transfer. Oke. Yang lain uang masuk kemana uangnya? Kalau yang lain dibagi-bagi untuk jatah RT, RT itu berarti kepala kamar, iya, itu sekitar 20%-an. 20% berarti 48 juta? Iya. Ya. Terus ada jatah RW, ada jatah Berapa RW? Lebih gede lagi? RW lebih gede, nominalnya kurang tahu Iya, persisnya. iya. Terus ada jatah kuda. Kuda itu siapa? Kuda itu orang yang mengambil uang di ATM. Jadi saat bunda Napi juga? transfer, bukan. Oke. Jadi di luar, ATM kan di luar Oke. tempatnya. Nah, jadi itu oknum petugas, Iya. itu yang mengambil uang, itu jatahnya 10%. Jadi 24 juta sendiri? Iya. Si kuda ini? Iya. Oknum itu petugas lapas? Oknum petugas lapas. Itu Oke. baru ngambil. Terus masukin itu 10%. Masukin uang ke dalam lapas. Untuk bayar ke? Untuk bayar, untuk pencairan dana tersebut, seandainya dari bunda cair 100 juta, jadi oknum tersebut ngambil di ATM, lalu dibawa ke dalam lapas uangnya. Cash? Cash. Selanjutnya di depan kamu Ada 1,2 miliar. Gila. Berarti ini puluhan miliar setiap bulan. puluhan miliar. Ini dikondisikan. Terus terang dari petugas lapas, Ya. saya juga beli dari petugas lapas. Dia tahu handphone itu buat menipu kan? Tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Tahu, malah setiap kamar itu rungkat atau kamar itu tidak ada uang, dia akan nanya, ngapain aja ABK ini di dalam? Si petugas ini? Petugas. Sipir berarti? Iya, Dinanya? dia akan menanya, mau ngapain aja ini di dalam? Cuma makan tidur, seperti itu. Gila. Makanya kenapa penipuan ini paling banyak terjadi dalam lapas, karena emang sistematis. Karena sistematis dan aman. 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 Hampir tidak bisa tersentuh. Betul. Bukannya kalau nggak salah saya baca berita di tahun 2018 atau 2019 sempat ada yang ditangkap 3 orang. Betul. Dari lapas lo bukan? Betul. Lapas Dolar. Lapas Dolar. Ada beritanya nih. Oke. Gue kirimin. Oke. Itu gimana setahu lo tuh? Kenapa bisa ketangkep? Karena ada pihak melapor dari bunda. Iya. Itu melaporkan ke Polrestabes. Iya. Nah, selanjutnya diselidiki, Iya. ternyata oknumnya di lapas tersebut, di Lapas Dolar. Iya. Karena tanpa sengaja waktu video call, seharusnya off cam, dia on cam. Jadi muka asli. Muka aslinya? asli napi yang Oke, terekam. iya. Nah, dari situ di screenshot sama bunda, Iya. akhirnya dilaporkan, akhirnya ketemu. Apa? Itu di Polrestabes Bandung berarti ya? Di Polrestabes Bandung. Oke. Tuh akhirnya gimana tuh? Jadi tersangka? Akhirnya konferensi pers, sesudah itu beritanya sudah tidak ada lagi. Oke, konferensi pers ditangkap nih. Betul. Ditampilin 3 orang pakai baju oranye. Betul. Betul, nggak ada berita lagi? Tidak ada lagi beritanya. Pertanyaannya why? Kenapa? Harusnya dia jadi tersangka, ada pengadilannya. Seharusnya. Terus orang itu ketemu lagi nggak di penjara? Kurang kebanyakan sih dipindah. Dipindah. Kebanyakan dipindah. Jadi lucu ya, mungkin kalau ibaratnya kalau sampai ditindaklanjuti, karena yang terlibat nih banyak nih, udah kayak lingkaran setan, bener gak? Betul. Jadi menurut lu kayak ini dilindungi ya? Kalau menurut saya pribadi sih dilindungi. Dilindungi. Soalnya benar-benar sistematis. Dari handphone dari luar, oknum yang bawa ke dalam. Dari mulai handphone sampai uang pun oknum yang bawa ke dalam. Lu ada nggak pernah mentransfer atau memberikan uang kepada petugas-petugas? Pernah. Kemana?
ke salah satu petugas di lapas tersebut. Apa petugas bagian apa? Kasih Kasih tuh bang? kepala seksi. Kepala seksi. Betul. Uang buat apa lo kasih dia? Uang jatah. Buat apa? Memang minta jatah. Kadang-kadang untuk anaknya ulang tahun, kadang-kadang untuk makan di restoran, atau kadang-kadang sekedar hobi sepedaan atau off-road. Mereka minta ke napi. Minta ke napi. Gimana mintanya? Keliling, jadi mereka ada ajudannya. Aha. Mereka akan menghampiri kita bahwa ada oknum tersebut minta jatah sekian per kamar. Ada buktinya kalau pernah transfer? Ada. Ke rekening yang bersangkutan apa rekening beda? Karena harus aman dong. Betul. Biasanya kalau orang nggak ada jejak, nomornya bukan nomor dia dong. Nah, untuk rekening, kebetulan ada rekening yang bersangkutan. Nah, dia nggak pakai rekening orang lain. Waktu itu awal-awal pakai rekening orang lain, karena nomor rekening orang lain tersebut keblokir. Mungkin karena rekeningnya rekening bodong, keblokir, akhirnya pakai rekening beliau sendiri. Si kasih ini, namanya nama dia. Sendiri. Namanya. Coba tayangin. Dari blur. Lo transfer setiap apa, Dut? Transfer itu mereka mintanya tidak pasti. Iya, Yang jelas iya, iya. ada per minggu, Iya. ada jatah mingguan. Cuman jatah harian pun ada. Yang kita beli rokok, yang mereka minta minum, bahkan oknum tersebut menjual minuman keras juga di dalam. Jadi napi disuruh beli. Tapi napi ya punya duit lah, orang dari nipu. Betul. Setidaknya, walaupun 3%, ya jutaan lo punya. Jutaan habis buat judi. Judi. Judi Ada judi di dalam penjara. ada. Judi apa nih? Judi online sama judi kartu. Yang ngelola judinya? Kalau yang ngelola judinya, kalau online biasa slot. Kalau yang kartu ada juga salah satu oknum, Napi juga. bukan oknum petugas, jadi bandarnya. Gua